Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya AA Organik, Petani Semi Organik. Kali ini saya akan membagikan cara-cara bertani saya. Sebelum saya lanjutkan, tonton sampai selesai ya, biar jelas. Karena ini agak panjangan, karena bertani dari awal sampai akhir saya jelaskan. Cara bertani saya dengan modal irit, hasil bisa maksimal sama dengan yang lain yang harga obatnya mahal-mahal dan pupuknya banyak. Kalau cuman irit aja itu mudah ya. Yang susah itu modal irit, hasil maksimal, itu yang susah. Cuman alhamdulillah cara saya ini bisa berimbang dengan yang pakai pupuk kimianya banyak dan pestisida yang mahal-mahal. Pertama, sebelum tanam kita siapkan dulu lahan ya. Setelah siap, lalu lahan yang mau ditanami disemprot sebelum tanam. 2 hari mau tanam atau 1 hari mau tanam itu disemprot dulu dengan E4 dan garam. Setelah tanam umur padi 5 hari, kita lanjut dengan penyemprotan nitrobakter. Itu nitrobakter pengaplikasiannya sore hari atau pagi hari. Jangan sampai kena terik sinar matahari ya. Setelah umur 1 minggu, itu gunakan Pesnab, pestisida nabati. Pestisida nabati diaplikasikan setiap 1 minggu 1 kali ataupun 10 hari 1 kali. Itu rutin Pesnab. Adapun untuk penyuburnya, kita tambahkan ramuan plus ya. Ramuan plus ditambah dengan ramuan Orea N, Orea bikinan, sama khasiatnya sama seperti Orea. Ditambah lagi dengan teh basi. Jadi ramuan plus, teh basi, terus ditambah ramuan N pengaplikasian, itu disatukan. Itu untuk masa penyubur ya, masa vegetatif. Untuk seterusnya kita lanjut dengan pemupukan ya. Pemupukan itu sekitar usia tanaman padi 12 hari, paling lambat 15 hari. Itu pemupukan awal. Antara 10 hari sampai 15 hari itu pemupukan awal ya. Ini cara saya ya, saya akan bagikan cara saya. Jadi saya membagikan cara yang saya gunakan. Untuk pemupukan pertama, itu saya ureanya pupuk urea 75 kilo. Selang 10 hari disusul lagi dengan Ponska 75 kilo. Itu untuk saya yang udah sering menggunakan pupuk organik ya. Kalau teman-teman mau ikut, sebaiknya pupuknya jangan langsung sedikit ya. Yang per bau itu sekitar 2 kintal 50 kilo. Yang baru pakai cara organik.
Dengan pemupukan awal itu urea 1 kintal, pemupukan awal pertama ya. Untuk yang kedua, Ponska 1 kintal, urea 50 kilo. Jadi semuanya 2 kintal 50 kilo. Itu untuk yang baru pakai organik ya. Jadi jangan sekaligus kita pakai sedikit. Kalau pakai sedikit langsung gitu, jadi tanah masih kaget ya. Belum ini. Ini saya untuk semua lahan caranya begini ya. Sama disamakan. Adapun itu kekurangannya, misalkan kalau tanaman padinya terlalu subur, kita tinggal pengaplikasiannya P dan K. Kalau kurang subur, yang diperbanyak itu ramuan N, nitrogen ya, dengan teh basi. Seterusnya kita pengaplikasian untuk kalsium sendiri ya. Kalsium saya gunakan itu di usia 30 hari. 30 hari dan setelah padi mulai merunduk, mulai mengisi ya. Itu saya pengaplikasian kalsium. Kalsium yang terbuat dari karbit. Untuk silika sendiri itu saya gunakan di usia padi sekitaran umur 40 hari. 40 hari dan setelah padi mulai menguning. Pupuk silika yang saya buat itu dari semen ya. Alhamdulillah nih ya, saya tanaman padi saya dibilang bagus lah. Nggak kalah sama tetangga-tetangga, sama aja kayak gini padinya. Cuman kelebihan padi saya ini cuman ada yang putih 1-2. Kalau tetangga itu agak banyakan. Padi ini sebenarnya itu mudah roboh ya, mudah roboh. Padi ini padi pandan wangi. Tahu sering dibilang sini ada yang Sintanur, ada yang bilang pandan wangi. Kan cuman kebanyakan orang bilangnya pandan wangi. Ini padi yang mudah roboh. Berbanding dengan Inpari 32 mudah roboh. Cuman dengan pengaplikasian dengan silika, unsur hara yang kita ini terpenuhi, nggak ada tuh yang roboh. Untuk pembuatan ramuan organik ya, pesnab maupun untuk penyubur tanamannya itu sebaiknya pembuatannya dilakukan sebelum masa-masa sibuk ya. Jadi kalau ada waktu senggang itu langsung bikin. Saya setelah selesai panen biasanya selang sekitar 2 mingguan langsung bikin lagi. Jadi persiapannya itu enak, kalau udah punya persiapan kita tinggal mengaplikasikannya aja. Kalau dadakan itu kadang-kadang kita nggak sempet. Udah jelas ya tadi saya jelaskan, saya ulang lagi. Untuk pertama pengolahan lahan kita semprot M4 dengan garam. Setelah 5 hari kita semprot dengan nitrobakter. Setelah 10 hari kita semprot dengan ramuan pesnab
dan ramuan-ramuan yang ada di YouTube saya untuk penyubur tanaman padi. Seterusnya, untuk fungisida itu setelah umur 40 hari kita boleh ya di pengaplikasian fungisida dari awal 40 harian. Kita udah masukkan fungisida organiknya. Setelah tanaman itu terlihat subur, itu ramuan yang penyubur itu ditunda ya. Ditunda, jangan digunakan kalau udah subur. Kalau tanamannya ini udah tebal nih, kita berhenti, jangan dipakai itu ramuan untuk penyuburnya. Kita ganti dengan semacam penegar-penegar silika yang terbuat dari semen. Itu pupuk silika yang terbuat dari semen, penyemprotan itu tunggal ya. Itu bagus, lebih bagus tunggal. Kalau pakai organik sih disatukan juga nggak apa-apa, tapi lebih bagusnya tunggal. 40 harian semprot pakai fungisida organik. Lalu yang digunakan kalau masa generatif itu kita gunakannya ramuan P dan K, silika, dan fungisida. Kalau pesnab itu rutin ya, setiap 1 minggu 1 kali maupun 10 hari 1 kali itu rutin gunakan. Untuk pengisian pun terbilang bagus ya, merata. Ini besok mau panen. Biasanya itu padi ini pandan wangi jarang yang tanam, lantaran takut pada roboh, karena ini rentan sekali dengan roboh. Adapun butir hijau emang pandan wangi kalau terlalu tua bandarnya atau yang membeli itu nggak mau kalau terlalu tua, dikarenakan berasnya pecah remuk ya. Jadi untuk pengaplikasian itu kita kira-kira sendiri aja, kira-kira dalam artian di sini kalau padi kita udah merasa ketebalan nih, kita stop pupuk ramuan perangsang tanamannya, penyubur tanamannya kita stop, kita ganti dengan penegar seperti pupuk ramuan P dan K tambah silika. Kalau kurang subur tanamannya masih kecil-kecil, kita yang diperbanyak itu ramuan N dan ramuan plus teh basi, dan pokoknya yang buat penyubur aja. Sambil duduk aja ya, capek dari tadi berdiri terus. Sebelum pakai organik saya juga sama pakai kimia, pupuk banyak, pestisida juga, nggak pernah yang pakai yang murah-murah, yang mahal-mahal. Bisanya saya beralih ke organik itu, obat kimia itu bagusnya itu cuman 1 tahun 2 tahun gitu ya, setelah itu udah gak bagus lagi. Jadi mungkin hamanya yang rentan atau gimana gitu, jadi kurang efektif seperti yang baru keluar. Waktu itu saya penyemprotan
usia 35 hari ya, waktu masih pakai pestisida nabati, maksud saya pestisida kimia. Itu usia 35 hari saya penyemprotan pakai pestisida kimia. Yang jelas bukan yang murahan ya obatnya, yang jelas yang mahal. Pupuk pun waktu itu masih tergolong banyak. Pakai ini juga, saya nggak bisa menyebutkan nama produknya ya. Bisa pakai ini semacam untuk sundep itu yang granul itu ya, bukan nyemprot, yang diaplikasikannya bebarengan sama pupuk itu saya pakai. Emang iya waktu itu pemupukan pakai itu granul itu ya emang bagus, hama juga pada mati, cuman kekuatannya itu hanya 10 hari. Itu kan saya mahal belinya juga waktu itu 350 ya. Selang 10 hari sundep datang lagi, saya semprot lagi pakai pestisida kimia ditambah fungisida kimia. Setelah penyemprotan itu padi saya kuning ya, merah. Dari umur 35 hari sampai padi mulai bunting itu masih merah. Jadi saya berbalik arah ya. Jadi saya bikin ramuan sendiri, itu awalnya dari situ. Jadi dalam pikiran saya itu ya kalau sembuh itu ya syukur gitu, kalau nggak sembuh juga mending kita nggak keluar biaya banyak ya. Karena padinya udah kena kresek, sundepnya juga masih banyak nggak sembuh. Penyemprotan waktu itu pesnab saya itu ya penyemprotan 3 hari karena udah parah. 3 hari semprot lagi, 3 hari semprot lagi pakai pesnab, nggak dicampur dengan kimia. Pas ini alhamdulillah ya, sundepnya itu ulat sundepnya pada mati lama kelamaan. Ininya juga daun yang kena kresek juga masih bisa bening, masih bisa teratasi dengan fungisida organik. Dan alhamdulillah panennya juga masih bisa hasil maksimal, masih banyak lah. Waktu itu berbau sekitar 6 ton kotor ya. Berbau itu kalau di sini kan bau ada yang hektar, cuman di sini berbau. Yang satu bau itu 7.000 M, yang 1 hektar kan 10.000 M. Jadi seterusnya itu saya ya udah nggak pakai kimia, langsung lanjut pakai organik. Itu udah lama, udah kejadian sekitar 4 tahunan lah. Makanya sekarang saya pupuk udah sedikit. Ini juga sebetulnya kalau tanaman padi ya, sebetulnya kalau nggak pakai herbisida kimia ya, mungkin pemupukan sedikit juga udah nggak apa-apa gitu. Cuman waktu itu saya pakai herbisida kimia dosis agak banyak, jadi padi sada ini ya, jadi kena dampak dari herbi itu. Makanya waktu pemupukan ulang yang kedua saya pupuk kembali dengan dosis 75 kg Ponska. Setiap tanah sawah itu beda daerah, beda kebutuhan ya. Ada yang kebutuhannya P, ada yang kebutuhannya K, ada yang kebutuhannya N. Makanya saya itu bikin ramuan itu, kalau untuk pupuk dasar itu urea, terus tambah Ponska. Kalau untuk
P dan K itu kan saya bikin, N juga bikin, itu untuk misalkan padi kita kekurangan unsur apa, kita tinggal aplikasikannya, tinggal pengaturan pengaplikasiannya aja, kayak seperti itu. Dan untuk cara-cara ininya pan sudah saya ada ya di YouTube saya. Misalkan kebutuhannya ini tinggal buka di YouTube saya, itu udah ada. Kalau ada yang belum ada, itu nanti saya juga akan upload ke YouTube saya juga lagi ya. Misalkan sekarang belum ada, saya nitrobakter atau ramuan plus saya belum uploadkan ke YouTube, nanti juga saya diuploadkan lagi gitu. Karena waktu saya itu kesempatan ininya mungkin saya terbilang sibuk ya gitu, jadi segalanya masih dikerjakan sendiri. Untuk penyemprotan saya itu per bau ya, paling juga 4 tangki. Jadi caranya itu dilencat gitu ya. Misalkan kita logowannya 77 gitu, logowannya kita lencat 1. Jadi antara air sama air lagi itu bertemu di logowan yang ke-8, intinya 15 lah lencat. Cuman jadi posisi spare-nya itu harus kira-kira bisa mengenai tanaman. Walaupun nyemprot kayak gitu juga, sepenting kita rutin 1 minggu 1 kali, paling tidak 10 hari 1 kali. Jadi kalau ada hama serangannya parah, itu lakukanlah penyemprotan 3 hari sekali. Itu enggak sistem pakai organik maupun kimia, itu penyemprotan harus 3 hari sekali kalau hamanya parah. Kalau hamanya enggak terlalu parah, itu ya biasa aja 1 minggu 1 kali ataupun 10 hari 1 kali. Bila kurang jelas sudah saya terangkan tadi ya, baca di deskripsi saya di YouTube saya. Untuk panduan ramuan-ramuan yang lainnya tinggal buka-buka aja YouTube saya ini. Bila kurang jelas silahkan di komentar ya. Ada yang kelupaan ya tadi, untuk penyemprotan penyubur itu diusahakan waktu pengaplikasian penyemprotan gitu, itu airnya, sawahnya harus ada airnya ya, paling enggak masih basah lah gitu. Karena ramuan ini efektifnya itu tanah masih basah, intinya masih basah lah, ada air masih basah gitu. Bagus kalau airnya diem, itu lebih bagus, lebih efektif. Jadi ketanamannya itu lebih cepat, antara 3 hari 5 hari juga itu terlihat perbedaannya. Dari sebelum aplikasi dan setelah aplikasi itu akan terlihat. Itu untuk penyubur ya. Kalau seterusnya sih emang sawah itu kan butuh kering ya, nggak apa-apa gitu. Cuman penyemprotannya itu kalau organik itu waktu pagi ataupun waktu sore. Rupanya penjelasan saya cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.